Shalom, 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 haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, sebab hari ini kita telah dianugerahkan kembali satu hari, tepat di hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan dan mendewasakan iman kita. Dan tentunya kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita beribadah dan melakukan banyak hal sepanjang hari ini, terlebih saat kita akan beribadah secara online maupun onsite, serta melakukan pelayanan-pelayanan hari ini, marilah kita sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Seperti biasa, perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama kitab Ulangan. Hari ini kita akan memasuki hari yang ke-8, itu artinya kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara semakin kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dan semakin mengenal Allah secara pribadi. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, selama 40 tahun, Tuhan membiarkan bangsa Israel di padang gurun merasakan segala cobaan, ketakutan dan kekhawatiran. Disertai rasa lapar dan haus dan ketiadaan hal yang dapat diandalkan. Dan hal itu menjadi kesempatan perendahan hati yang sangat baik di hadapan Tuhan. Di tengah segala kondisi yang sulit dan ancaman dari segala bangsa itu, Tuhan menyediakan makanan, pakaian yang tidak memburuk dan segala keperluan mereka selama 40 tahun, siang dan malam. Dengan sengaja Tuhan membiarkan waktu itu untuk melihat apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi mereka, sehingga mengajari mereka seperti kepada seorang anak kecil. Sekarang mereka akan masuk ke tanah perjanjian dan mengalami segala kelimpahan. Mereka tidak akan kekurangan, dan mereka akan memiliki segala harta benda. Namun Tuhan mengingatkan mereka agar jangan sampai keadaan kenyang dan kondisi aman serta nyaman itu membuat mereka memegahkan diri dan melupakan Tuhan. Kondisi yang aman dan berkelimpahan itu seharusnya membuat mereka memuji Tuhan. Mereka harus mengingat akan perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dengan mencukupkan kebutuhan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan serta menyediakan kondisi terbaik di sana. Karena itu mereka harus berpegang pada perintahnya. Ketika mereka melupakan Tuhan, maka tetap hukuman terhadap bangsa-bangsa lain juga berlaku atas mereka, yaitu dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan ingin agar dalam segala kondisi mengingat dan menyembah Tuhan. Ketika lapar, ketika kita kesulitan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita kenyang, berkelimpahan, pujilah Tuhan dan ingatlah segala perbuatan baiknya. Dalam segala susah atau senang, tetaplah ingat dan puji Tuhan. Lakukan segala perintahnya dengan setia. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat perenungan kita hari ini, Tuhan mengingatkan kita kembali. Apapun kondisi yang sedang saudara hadapi, kenyang, bahagia, semua aman, atau mungkin sebaliknya, saudara dalam kondisi yang sulit, susah, bahkan sakit, ancaman COVID yang ada di kanan kiri kita. Ingatlah tetap bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kita. Tetaplah ingat Tuhan, tetaplah ingat kebaikannya, dan tetaplah ingat kemahakuasaan serta kemahatauannya. Dia pasti peduli pada saudara dalam kondisi apapun. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita akan perkara yang benar,
bahwa kita harus mengingat Tuhan dalam susah maupun dalam senang. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah dapat mengingkari perjanjiannya sebagai Allah yang menyertai kita dalam segala keadaan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapilah firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Pelayanan saudara akan diurapi oleh Tuhan, ibadah saudara akan berkenan kepada Tuhan, persembahan saudara akan sungguh diterima baik oleh Tuhan. Dan kemanapun kita sepanjang hari ini melakukan semua aktivitas kita, setiap tanah yang diinjak oleh kaki kita akan menjadi milik kepunyaan kita. Dan sekali lagi diberkatilah kita dan diurapilah kita dalam ibadah onsite maupun online, dan diurapi pula kita saat kita melakukan pelayanan sepanjang hari ini. Diberkatilah kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Amin.